Halo teman-teman, selamat datang di channel Vivelda Printing. Tutorial kita kali ini teman-teman, cara merapikan tulisan di Word. Silakan perhatikan video ini sampai selesai. Di sini saya sudah menyediakan sebuah file atau dokumen yang akan saya rapikan teman-teman untuk memberikan sebuah contoh atau cara-cara bagaimana merapikan tulisan di Word. Oke teman-teman, kita akan memulai. Yang pertama-tama tentu kita memulai dari awal ya teman-teman, dari judul. Misalnya seperti ini, kita blok dulu. Dan ini adalah hasil dari kopian internet. Nah, setelah diblok kita cek di atas ini apa masalahnya. Kemudian kita remove space before paragraphs. Nah, setelah di remove dan akan judul tersebut berada di garis paling atas. Kalau misalnya tidak dilakukan seperti itu teman-teman, tentunya tidak akan bisa merapat di garis paling atas. Nah, kemudian kita atur hurufnya. Nah, kita atur hurufnya, kita kasih huruf besar atau huruf kecil. Huruf besar semua atau huruf besar di awal kalimat bisa juga teman-teman. Kemudian kita atur jenis fontnya. Jenis fontnya huruf apa yang kita gunakan. Bisa Arial, bisa juga Times New Roman. Kemudian kita atur fontnya, besar hurufnya. Bisa 12, bisa 14, bisa 16. Tergantung selera teman-teman. Tinggal teman-teman pilih-pilih saja. Oke, lanjut teman-teman. Di bagian bawahnya ini ada sebuah kalimat paragraf yang tulisannya warna hitam. Kita ubah dulu, kita blok, kemudian klik B di samping atau tekan Ctrl tambah B pada keyboard teman-teman, secara otomatis akan berubah. Kemudian kita geser baris gantung paragraf, first line innernya, kemudian bagian bawahnya kita ubah menjadi paragraf lagi, backspace, kemudian enter, dan atur batas rata kiri rata kanan biar rapi, dan begitu juga paragraf di bawahnya. Nah, kemudian bagian bawahnya lagi kita buat paragraf baru, backspace, enter. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kemudian cek yang bergaris bawah ini kita hilangkan. Klik U yang di garis bawah tersebut atau Ctrl tambah U pada keyboard, kemudian ubah warnanya menjadi hitam. Dan begitu juga yang paragraf berikut ini yang sudah ada garis bawah, silakan lakukan hal yang sama. Oke teman-teman, berikutnya kita mengedit judul samping. Nah, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman biarkan saja nggak apa-apa, teman atur hurufnya dulu. Atau misalnya teman-teman mau memberikan garis bawah, silakan Ctrl U, atau tidak juga bisa juga teman-teman nonaktifkan lagi. Dan begitu juga di bawah ini, di bawah judul samping bernomor. Nah, ini kita sering jumpai. Kemudian teman-teman atur paragrafnya misalnya seperti ini. Silakan blok dulu atau kita cek dulu ya teman-teman jenis hurufnya. Silakan blok, Ctrl A pada keyboard, atau blok secara manual bisa juga teman-teman. Kemudian kita atur hurufnya secara keseluruhan ya teman-teman, biar gak repot. Ini biasanya lebih bagus ya, supaya secara keseluruhan kita atur hurufnya atau jenis hurufnya, kemudian baru kita edit. Nah, ini sekarang saya mau mengatur paragrafnya seperti yang kemarin-kemarin ya teman-teman, sama persis yang sudah pernah saya buat video sebelumnya. Silahkan geser paragrafnya dulu, baru baris gantungnya secara serentak kita ubah. Oke teman-teman, begitu juga di bawahnya kita buat paragraf lagi. Silakan backspace, rapatkan kalimat paragraf sebelumnya, kemudian enter. Supaya rapat isi paragrafnya, silakan blok dulu, kemudian remove yang mau di remove, silakan cek di atas itu ya teman-teman. Nah, secara otomatis akan bergeser tulisannya ke atas merapat. Nah, sekarang kita buat lagi paragraf berikutnya. Silakan geser, kemudian baru baris gantungnya teman-teman. Oke. Nah, di bagian bawahnya kita akan mendapatkan lagi nomor 2 ya, judul samping nomor 2. Nah, kurang lebih seperti yang tadi ya teman-teman. Silakan geser-geser paragrafnya dulu kalau misalnya teman-teman mau membuat paragraf baru di baris gantung sejajar dengan judul samping yang ada di kalimat judul samping, atau misalnya teman-teman di sejajar nomor tersebut bisa juga tanpa digeser-geser lagi, tinggal atur baris gantungnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kadang-kadang seperti yang kita lihat-lihat pengeditan makalah ya, ini sering kita jumpai, dan biar rapi tentu mengikuti prosedur apa yang sudah disampaikan oleh guru atau dosen. Dan kemudian
kita akan membuat seperti yang mereka sampaikan. Dan untuk merapikan biar lebih rapi, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi tinggal teman-teman ikuti langkah-langkahnya step by step, dan ilmu ini lebih bagus kita pelajari ya teman-teman, supaya bekal kita ke depan untuk kita lakukan apa nanti yang akan kita jalankan di masa yang akan datang. Dan simbol-simbol ini bisa teman-teman ubah. Di atas ini ada beberapa jenis simbol, tinggal teman-teman pilih, bisa memakai lambang, bisa memakai nomor, ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Tinggal teman-teman ikuti bagaimana cara yang saya sajikan di dalam video ini. Nah, jangan lupa setelah diedit silakan di save supaya pekerjaan teman-teman tidak sia-sia. Silakan save seperti video-video saya sebelumnya bagaimana cara meng-save, dan tentu teman-teman di tahap ini sudah mahir dan sudah tahu bagaimana cara meng-save. Nah, tinggal kasih nama kemudian save. Setiap teman-teman lakukan tindakan baik pengeditan maupun penghapusan, kalau misalnya sudah clear, lepas, silakan save, Ctrl tambah S pada keyboard. Nah, seperti itu cara meng-save secara menggunakan shortcut keyboard. Nah, kemudian silakan cek-cek dulu lagi bagaimana judulnya. Seperti ini. Kalau mau ditebalkan, tebalkan. Kalau mau diubah warna, bisa ubah-ubah teman-teman seperti ini. Tinggal teman-teman atur-atur saja ya. Kalau sudah mahir berarti bisalah seenak-enak teman-teman untuk mengatur-mengaturnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum paham, ulang-ulang terus supaya bisa mahir. Nah, jadi dengan mahir tentu teman-teman sudah bisa mandiri dan percaya diri untuk mengedit sebuah naskah atau dokumen. Dan jangan jauh-jauh kita berpikir dulu yang enggak-enggak atau buat orang lain, buat diri kita sendiri sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang misalnya teman-teman mungkin paragraf antara paragraf ini terlalu jauh ya teman-teman, dan teman-teman ingin merapatkan. Nah, tinggal teman-teman blok, kemudian remove ya teman-teman seperti ini. Silahkan cek seperti ini, dan kalau sudah teman-teman remove, klik dan akan berubah secara otomatis merapat. Begitu juga di bagian bawahnya, lakukan hal yang sama, blok dulu, baru kemudian silakan cek di atas ini teman-teman, klik bagian remove-nya biar spasinya hilang ya, jadi merapat. Antara paragraf dengan paragraf menjadi merapat. Kalau tidak ada yang rapat, silakan backspace yang kayak tadi untuk menghapusnya. Jika teman-teman mengatur batas kertasnya, misalnya ukuran kertasnya bisa juga teman-teman page layout, kemudian cost margin, dan di sini bisa teman-teman ubah spasinya ya teman-teman ya, batas bawah, atas, dan samping kiri kanan ya. Oke, biar tulisannya pas ya. Kadang-kadang seperti itu ada yang gantung ya. Misalnya judul sampingnya gantung, biar pas dia ke atas atau bawah kita turunkan. Ya, caranya seperti itu teman-teman. Atur dulu kertasnya ya, atur top dan bottomnya, begitu juga right dan leftnya ya, supaya pengeditan kita maksimal dan rapi ya, terlihat sempurna. Oke, silakan save kalau sudah benar-benar pas, silakan save. Nah, sekarang kita bandingkan ya teman-teman, file sebelum kita edit dan setelah kita edit. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia tulisan yang sudah dirapikan ya teman-teman. Nah, sementara tulisan yang belum dirapikan, kita lihat ya teman-teman sebelum dirapikan. Nah, ini dia tulisan sebelum dirapikan. Nah, jauh beda ya teman-teman. Sementara yang sudah dirapikan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman cara merapikan tulisan di Word. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.